mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah, sabar ya. Lalu Allah segera menurunkan pertolongan supaya menjadi negara yang merdeka dan aman seperti negara kita. Amin. Amin ya Rabbal. Yang kedua, kita membaca Fatihah, mudah-mudahan yang merintis masjid ini, yang ikut rumah masjid ini berapapun, mudah-mudahan dibahagiakan Allah dunianya, disenangkan Allah dalam kuburnya, lalu dibangkitkan Allah dengan ceria, dijemput Rasulullah, dan dimasukkan surga bersama orang-orang yang mati syahid dan Rasulullah SAW. Jika kita baca Fatihah, mudah-mudahan proses pemilu ini nanti bisa berakhir dengan senang, gembira semuanya. Kita alhamdulillah bahwa negara kita besar, tapi semuanya bisa kita lalui dengan sukses, selamat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Bapak Ibu sekalian, negara kita ini negara kepulauan, ya betul. Berapa kepulauannya? Nggak terkait. Coba sekali-kali itu. 11.000-an. Ah, 11.000. Sudah tahun berapa? Itu tahun berapa? Berapa? 17.000. Bandingkan dengan Singapura, bandingkan dengan Malaysia. Kalau bapak-bapak nanti saya ajak satu saat di Belanda, subuh kita berangkat, pulang subuh itu sudah selesai kok, muter-muter di Belanda, selesai. Kalau bapak nanti rombongan Masjid Al-Akbar ke Amerika, itu seluruhnya bisa dijangkau dengan darat, Pak. Negara seperti itu. Kita ini berapa? 17.000 pulau. Sampai lagi. Maka pemilu kita ini pemilu yang paling berat di dunia. Berat. Yang tahun-tahun aja berapa yang meninggal? Berapa ratus? Sekarang berkurang sedikit lah. Walaupun berkurang, ya cukup banyak juga Pak. Hampir 50 orang yang sakit ataupun yang meninggal. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah. Pemilu yang sulit berat bisa terlaksana dengan soal ada kekecewaan itu pantas Pak. Soal anaknya punya anak? Belum. Oh, belum. Punya anak? Wah, punya anak? Enggak punya anak. Punya anak? Anak apa itu? Lomba makan kerupuk upil, ya. Makan kerupuk itu ya. Hadiahnya apa Pak? Hanya botol sama korban. Lalu gagal. Di rumah nangis Pak. Nangis Pak. Itu soal kerupuk. Kerupuk. Bela. Apalagi gagal jadi caleg. Caleg. Apalagi presiden dan wakil presiden. Tapi nanti insya Allah sebentar saja, biasa lah. Nah, malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya ini Pak, kalau berbicara itu yang kelihatan senang, gembira. Ayo saya tanya, menggembirakan orang itu dapat pahala benar? Dan kalau penampilan Bapak itu gembira, kalau orang lain gembira, Bapak dapat pahala enggak? Jadi belum ngomong saja dapat pahala. Maka masih ingat dulu Bapak-bapak seringlah membaca doanya Nabi Musa alaihissalam. Masih ingat dulu? Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, bukalah dadaku yang legowo, yang senang. Rabbi shrah li senang. Ya Allah,
Pak, saya kalau lihat bulat yang sampai nggak pakai itu kan? Bulat apa itu? Apa? UFC. Itu kan di sini sampai motornya melotot ini melotot lagi. Baca, tendang. Ya kalau pakai ini Pak, ini di sini Pak, pakai motor Pak. Begitu selesai Pak, darah ini, dirabut. You are the best. Kamu ini. Setelah kalah itu Pak, yang kalah itu yang merangkul ini atau yang sama-sama merangkul. You are better than kami terlalu kami. Oh, mereka rumah. Kalah. Itu yang begitu nggak pernah Pak pengajian di sini. Nggak pernah Pak nanti ceramah-ceramah, hah? Loh betul loh. Betul. Nah, apa? Mengapa kita yang hafal takbir alam nasional kok tidak melakukan bendera? Jawabnya, ya masih proses. Jangan susah. Ya. Di situ alam nasional, Rabb yishrah li sadri. Bukalah dadaku. Ya. Suami mau bicara sama istri, jangan kelihatan wajahnya itu kecewa, marah. Bapak pernah? Sering. Bapak punya istri mana? Pernah nggak bicara agak ekspresinya agak? Nah ya, walaupun isinya itu kelihatan harus menegur. Terus, wayasirli amri, ya Allah, saya itu sedang urus sertifikat, mudahkan. Ya Allah, saya ini lagi punya masalah besar ini, ditagih hutang. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, mudahkan urusannya. Setelah berdoa itu kemudian yang lagi tiduran Pak, nggak jadi lagi. Tiduran. Atau maaf ya, pesan ini udah bisa ke rumahmu, udah bisa lagi utang. Tahun depan aja. Alhamdulillah. Aku semua anak yang ada. Bismillah, sadri, wa yassir li Amri. Wah, mudahkan urusan saya. Terus wahlul uqdah. apa? Wahlul uqdatan min lisani. Nah, ini sekarang lagi bicara ini saya. Ya Allah, hal-hal yang menyebabkan saya ngomong tidak paham itu tolong dihilangkan sehingga kalau saya ngomong itu Langsung. bisa dipaham. Yang qauli itu bukan hanya lancar Pak, nggak mesti yang lancar itu bisa dipaham Pak. Wah ngomongnya lancar, nggak mesti bisa dipaham. Jadi saya ini profesor, kadang-kadang orang ini ngomong apa saja ini, bingung. Mau profesor sih goblok, mau ya. Ini terlalu kata bahasa asingnya terlalu banyak tuh Pak. Bingung saya. Istri saya nya, oh Mas semua Mas. Nah ini jangan yang ceria, gembira dan mudah dicerna. Baca juga, pernah saya sampaikan tempat ini, sering-sering bacalah surah Alam Nashrah. Alam Nashrah laka sadrak. No. Sadrak itu sadrak. Alam Nashrah laka sadrak. Baca sering itu. Sakit, punya urusan, punya keinginan, baca itu. Alam Nashrah. Baik.
Sekarang Bapak buka surah An-Nahl 125. An-Nahl 125. An-Nahl. An-Nahl itu surat nomor 16. Ayatnya 125. Oh, enggak apa? Loh, jadi apa? Artinya ada Quran. Oh, video itu ada. Anak kalau 135, sudah. Habis baterai. Sudah Pak? Coba Bapak baca. Terjemahnya saja. Arabnya juga ada apa-apa. Siapa ini Pak? Bapak? Pak jenengan? Yang keras Pak? Iya. Ya, terjemahnya Pak, terjemahnya. Oh belum. Ini siapa yang sudah? Ustaz. Hah? Anak 125. Ustaz. Proses yang keras. Loh, itu 125 apa itu? Masa? Aku itu loh. 125, 1 selama. Nah. Ya, mari kita baca bersama-sama ya. An-Nahl 125. Ini petunjuk Bapak, Ibu, kalau nuturi anak pakai dasar ini, nuturi karyawan pakai dasar ini, nuturi istri pakai ini, nuturi suami pakai dasar ini. Semuanya kita baca ya, sama-sama. Ud'u ila sabili rabbika. Ud'u ila sabili rabbika. Ud'u ila sabili rabbika Bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ajaklah orang. Siapa orang itu? Tidak harus orang di mimbar. Ajaklah anakmu, ajaklah istrimu, ajaklah suamimu, ajaklah pembantumu, ajaklah pimpinanmu, ajaklah tetanggamu untuk menjadi orang yang lebih baik. Dengan cara apa? Bil hikmah, dengan bijaksana. Dengan bijaksana. Bijaksana itu apa? Bahasa Jawa itu apa bijaksana? Bijaksana. Oh, bukan. Bijaksana. Nah, aku ngomong terus langsung dipahami sama. Apa dengan baik memperhatikan kondisi orang. Saya tidak ahli pernah mengatakan loh Pak, kalau kamu ngomong kepada orang, kelihatannya orang itu tidak gairah, jangan sekali-kali diajarkan yang sunnah, yang wajib saja. Awal pikirannya belum bergairah kok dikasih yang sunnah. Jadi ya bijaksana ya, dia tahu situasi kondisi apa ya gitu. Suami mendengar istrinya melakukan sesuatu yang tidak benar. Istri baru datang kerja, Pak. Kerja itu membantu Bapak
bapak-bapak loh Pak, supaya ekonominya bisa terbantu. Baru jualan kangkung, cari kangkung, ditali subuh-subuh, dibawa ke pasar Ponorogo, mau pulang capek, masih di pintu sudah diberi nasihat. Nggak cocok. Iya Pak ya? Iya Pak? Nggih. Isinya benar, waktunya Salah. sampai Pak. Mestinya kan, Bu, sudah saya berikan nasi pecel tadi di meja. Ayo makan bersama. Loh, pecel, cocok. Suami kadang-kadang kayak begitu tuh Pak. Bapak nyiapkan makanan untuk istri. Iya, betul Pak. Ya itu betul, itu contohnya ini. Istri itu bukan pembantu loh Pak, ayo. Bener dong? Nggih. Istri itu diboro Pak. Cukup no, makanan. Lantus ini kan, pembantu, diboro. Sudah punya istri? Saya cek, supaya nanti istri senang. Ya. Sekali-kali pulang dinasihati, makan dulu. Alhamdulillah. Santai-santai sambil menikmati teh hangat. Ini loh Bu, aku krungu sampai jadi utang mana. Wiki berhubung mas, sampai jadi utang mana. Teman-teman. Iya Mas, Bapakku kan supaya selamatan. Ya Allah, Mas aku membantu ini. Ini tapi kodoh. Aku jadi sepurane Mas. Semua terus teko, terus makan. Mengenal itu namanya bilhik. Apa ini? Surat apa? An-Nahl ayat. Istri mendengar bahwa ternyata mendengar suaminya itu menurut berita menghamili anaknya orang. Marah nggak Pak istri? Marah nggak? Datang dari kerja, masuk mobil, helm masih di sini, belum dilepas. Itu kalau salah Pak, bisa helmnya di Pro. Pak, aku dapat berita. Dia cek dulu. Lihat sih, aku berita. Aku belum menjadi sampai menghamili anaknya orang. Bener tak bener? Lah kan anak emang. Lah sampai anak emang tak hamil kan? Ini anak. Iya ya. Itu ngomong sampai konco pengajian itu buyo. Jadi, lah sampai anak emang ngomong dia lah buyo. Lah sampai anak hamil tak gara-gara aku. Ya berarti aku menghamili anaknya orang. Iya bener. Ya Allah, ini Pak perintah agama. Sate hangat, nasi putih, pilihan, ya. Ada jeruknya, ada kecap sama kacangnya, enak enggak? Enak enggak? Mas, sama susah lapo. Mantap susah. Sate tadi enak. Enak. Tapi kalau sesuatu yang enak itu ternyata cara menyuguhkannya itu tidak beres Pak, jadi tidak enak. Paham Pak? Iya. Quran. Sate 10. Mantap di situ. Sekon calon. Saya sama-sama. Sate itu enak.
nasinya enak, terus apa? Cara Bumbunya enak. Itu minumannya jeruk hangat. bus mantap. Hangat. Lama-lama ya. Itu berarti enak penting tapi caranya tidak pakai. Wal mau idatul hasanah, kalau nutur itu pilihlah kata-kata yang baik. Tadi itu caranya, sekarang pilihan kata. Ini saya tadi datang agak awal, sebenarnya karena hujan. Hujan deras di rumah saya juga. Pakai celana, saya tak memilihnya. Di sini masih awal, alhamdulillah saya bisa menghafal hadis di sini. Gimana sih caranya Nabi Muhammad itu kalau berbicara? Ini ceritakan Anas radhiyallahu anhu. Diceritakan Anas bin Malik. Anas bin Malik itu anak yang sejak kecil ikut Rasulullah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufahaman. Nabi itu kalau berbicara itu menyuruh apa-apa, meminta apa-apa itu takallama a'ada bi kalimatin a'adaha thalathan. Nabi itu mengulang 3 kali. 3 kali. Hatta tufahaman. Sampai jelas, sampai jelas. Jadi telinga kita itu terbatas, Pak. Ya. Telinga kita itu terbatas. Antara memperpanjang dengan memperjarang itu juga telinga ini itu, Pak. Mengelabui dengan mengetahui itu juga harus jelas. Ini aja. Nabi itu mengulang salatan 3 kali. Jadi dengan cara yang baik, kemudian dipilihlah kata-kata yang baik. Kata-kata itu Pak, mempengaruhi rasa yang minimal, Pak. Betul Pak? Kata-kata pilihan kata itu. Ini SD. Oh belum. Masih proses. Oh belum. Kayaknya belum nikah di sini. Gimana kalau itu yang di sana perempuan saya tanya terus? Loh, enggak segampang itu. Sama sudah SD. Belum lagi ya. Gara-gara sama ngomong gak segampang itu jadinya ya sulit terus. Semudah itu. Masa saya memilihkan yang jelek? Enggak. Kita istiqoroh sama-sama. Kata Quran sama-sama. Kita petunjuk. Setuju? Setuju. Istiqoroh gak pura-pura Pak. Jangan memilih istri, memilih suami itu berdasarkan like and dislike, semua istiqoroh. Nanti tiba-tiba Allah kan doanya gitu, ya Allah jika baik mudahkan aku ketemu dia, mudahkan dia ketemu saya, lalu berkailah. Jika tidak baik, jauhkan dia dari saya dan jauhkan aku dari dia dengan caramu sendiri, dan kemudian pisahkanlah berikan yang baik. Tak semudah. Kalau udah caranya, soal ngomong sakit. Aman tuh. Pak, masih tahu kan kita sekilas itu. Biro jodoh. Saya. Memang tidak semudah itu kalau sendirian. Tapi kalau bersama-sama dibantu orang. Bisa mudah. Ayo, memanjat jambi berat apa enggak? Mudah apa sulit? Sulit. Jambi itu loh, susah itu loh. Iya. Sulit dong? Kalau sendiri. Nah kalau dibantu teman-teman yang lain, sini bapak naik punggungnya sini kan gampang.
Tidak semudah itu, tapi jadi mudah kalau ada yang Batu. nah, semudah itu aja Pak sekarang. Nikah itu ternyata semudah itu. Nikah itu ternyata gampang itu. Diwalik. Jadi gitu Pak ya, jadi yang sudah punya hidupnya itu. Bro, duduk bisa. Lagi sekarang nggak punya bro. Oh iya, berarti sekarang Duduk. pengajian ini dekat duduk. Haji, punya istri. Dalam. Ya, Punya, Pak. punya toh. Nggih. Kalau bapak itu punya istri dan maaf saja itu kulitnya tidak hitam, jangan itu tidak hitam, kulitnya hitam, Pak. Itu tidak katanya bapak tidak bijaksana. Penyakitnya itu disebut istriku tidak terlalu poli. Senang banget. Senang nggih. Ya. Suami bapak, istri bapak Duh. tidak juga. Astagfirullahaladzim. Yang berhormat para muda dan para muda. Maka kepucet. Banyak. Pesek, itu menyakitkan. Belum tumbuh hidungnya. Belum tumbuh. Rasanya beda. Pak. Beda nggih. Intinya sama. Sama. Rasanya Nggih. belum tumbuh atau ya tidak terlalu maju. Lah. Sedang. Nabi itu pandai membolehkan bahkan Nabi itu Abu Darda itu Abu Dar Al-Ghifari itu kadang-kadang doanya itu nyebutnya itu Abu Dar Al-Ghifari disebut Ghifar bahwa mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Ini orang Nabi itu menyenangkan, menyebut, memuji. Lalu ya, bagaimana Aisyah bercerita? An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlan yafhamu kullu man yasma'u. Nabi telah mengatakan perkataannya jelas sehingga setiap orang mendengarnya itu gampang. Yang kedua, supaya orang itu mendengarkan apa yang kita ucapkan, ini dalam hadis ya, Riyadhus Shalihin. Di sini saya yang mengatur Riyadhus Shalihin berusaha sholat raya. Itu ada ini saya buka di juz 1 nomor 555 sampai 557 ini ada di sini. Ini Pak. An Abi Wa'il. Jadi yang pertama itu perkataan harus jelas. Jadi kalau bapak menyuruh belikan kacang, jelas apa enggak? Belikan kacang, jelas apa enggak? Jelas. Suruh pulang, apa tadi? Kacang. Bapak mau mendaki kacang apa? Kacang beras. Tapi nggak diomongkan kacang. Pulang membawa sayur kacang banyak. Yang salah siapa? Masih perintah. Yang salah siapa? Masih Yang perintah. dulu. Nggih. Boleh tadi ngomong kacang beras. Jelas. Tapi kacang beras. Kurma top. Oh, jelas. Jangan salah. Yang mengerjakan jangan. Makanya kalau bapak jadi pimpinan nanti, bapak jadi gubernur, kok bawahnya salah bekerjanya, jangan-jangan bukan dia yang tidak paham, kita yang memerintahkannya itu kurang jelas, kurang bijak. Nabi mengulang tiga kali. Jelas, berangkat. Terus ini
Berikutnya ini, kalau menasihati orang itu jangan terlalu sering. Jangan terlalu Sering. sering. Sate tadi enak apa enggak? Enak. Kalau setiap hari enggak enak juga, Pak. Iya tak, Pak? Ih, Enggak enak. Makanya di sini An Abi Wa'il Syaqiq bin Salamah diceritakan oleh Abu Wa'il yang namanya Syaqiq, anaknya Salamah. Karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yuzakkiruna fi kulli khamisin marrah. Bercerita Abdullah bin Mas'ud, masih ingat Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Rasulullah yang paling pintar soal Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud. Paling pintar. Tapi kalau soal lagu Al-Quran yang paling enak seperti suaranya Nabi Daud, itu namanya Abu Musa al-Asy'ari. Ibnu Mas'ud ini pernah didatangi Rasulullah. Ibnu Mas'ud, apa lagi? Tolong kamu baca Quran. Baca Quran. Nabi mengatakan, kalau kamu ingin tahu bagaimana suasana wahyu itu turun, gemuruhnya seperti apa, ya dengarkan. Abdullah bin Mas'ud. Subhanallah. Tolong kamu baca Quran. Loh, Nabi terbalik nanti. Oh, saya ini ecek ya membacakan Quran pada. Apa kata Nabi? Iya, orang itu butuh kadang-kadang itu mendengarkan, bukan jadi telinga. Kalau dibaca Rasulullah menangis. Stop. Nggak kuat saya. Nah, ini sahabat Nabi yang pintar ini diceritakan oleh sahabat ini, Syaqiq bin Salamah ini selalu memberi ceramah, memberi nasihat. Ceramah itu jangan diartikan mesti di panggung loh, Pak, ya. Duduk-duduk di pojok sana, gini loh. Itu namanya sudah Ceramah. memberi nasihat. Setiap hari Kamis singkat. Faqala lahu rajulun ya Aba Abdurrahman lawadittu annaka tudzakkiruna kulla yawm. Wahai Ibnu Mas'ud, saya itu senang kalau kamu bicara soal agama. Senang saya ini. Mohonlah jangan seminggu sekali. Mohon tiap hari. Aku rindu. Senang saya. Apa jawab Ibnu Mas'ud? Ama innahu yamna'uni min dzalik. Itu tidak mungkin saya lakukan. Nah. Inni akrahu an umillakum. Aku takut kamu nanti bosan dengan saya. Kalau terlalu sering, kamu nanti melihat wajahku sudah flu. Bosan melihat saya. Walaupun enak, walaupun penting tiap hari juga enak. Saya rasa ikan asin tipis-tipis, hujan-hujan, Sambal terasi. enak, senang. Sambal terasi, dan wanginya senang. Kali kalau pagi itu, siang itu, sore itu, sedang itu, Senep. tapi tak cocok. Terus Ibnu Mas'ud mengatakan lagi, karena Rasulullah yatahawwaluna biha makhofata sama alim. Saya begitu itu karena saya niru Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Niru Rasulullah SAW. Nabi itu ya begitu. Makanya saya di sini berapa kali? Sebulan berapa kali? Sekali dong. Oh ya sekali sebulan dong. Oh ya sebulan kan sekali dong saya. Kadang-kadang absen dong. Kita memang sengaja itu supaya Apa sih? kadang-kadang jenengan telepon. Oh tidak bisa. Maksudnya itu niru Rasulullah kocok sering-sering. Sama paham nggak?
Paham. Kalau saya nggak paham berarti saya nyalain. LED. Paham. Nah, jadi jangan. Panjenengan itu setiap hari, setiap makan, nuturi bojo. Ayo Pak. Apa coba? Nuturi mana? Jadi bojo. Kok kalau di ustaz ini bisa bojo? Drama terus. Pak, jangan Pak. Sekali-sekali. Jangan tiap omongan yang sama diulangi berkali-kali. Bener. Terus ini ngomong. Ya. Sekarang terakhir. Satu tadi harus jelas. Beda Pak ya. Iya. Kedua apa? Kedua jangan sering-sering. Iya Pak. Buat kondisi. Yang ketiga jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Alias singkat pak, pak. Dulu. Singkat pada pengajian ini termasuk terlalu lama. Ini loh Pak. Saya baca An Abil Yaqdhan Ammar bin Yasir. Dari Abil Yaqdhan yang namanya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhi. Tandanya orang pintar itu siapa? Orang cerdas itu. Orang yang kalau sholat itu lama harus sendirian ya. Enggak jamaah. Kalau sholat sendirian itu lama, dan kalau berbicara itu pak. Itu tandanya cerdas. Cerdasnya bagaimana? Bagaimana bisa mengemas sekian banyak dengan kata-kata yang pendek? Terus Nabi mengatakan fa'atius sholat wa akhsuru. Kalau kamu sholat sendirian itu silakan yang lama, dan kalau memberi nasihat itu yang singkat padat. Jelas lagi yang seperti apa? Yang kemarin sudah jelas lagi. Belum tadi kan jelas, tidak terlalu sering, kemudian singkat. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian ya, sama-sama mati. Nah, sekarang kita kembali lagi ke surat apa tadi? An-Nahl. An-Nahl 25. Terakhir apa tadi itu? Wajadilhum billati hi ahsan. Perhatikan di situ Pak ya, perhatikan ya. Berilah tutur kata itu yang baik. Baik. Tapi kalau kamu itu berdebat, kamu itu adu argumentasi, lakukan dengan cara yang lebih baik. Lebih berat mana? Lebih berat mana? Memberi nasihat atau ketika berargumentasi? Berargumen. Quran mengajari kalau kamu menasihati dengan cara yang baik. Tapi kalau kamu sedang argumentasi, berdebat, lakukan yang lebih baik. Kalau tadi itu hasanah, yang ini ahsan. Jangan sampai orang tersinggung karena cara. Masya Allah. Waktu yang cukup saya kira itu, tidak perlu ada tanya jawab. Sudah jelas dong? Nggih, Jadi singkat apa? Lama tadi? singkat dong. Lumayan. Tiga. Berarti tidak bijaksana ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ingat surat An-Nahl 125. Itu pedoman untuk orang tua, berbicara pada anak, guru berbicara kepada murid, siswa, mahasiswa, kita sama istri dan seterusnya. Itu bijaksana, tutur kata yang bagus, nanti sampai adu argumentasi lebih baik.
benar-benar bermanfaat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Assalamualaikum. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Amin. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.